Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Kembali hadir Buletin Jawa Timur untuk edisi kali ini, Senin 6 Juli 2020 bersama saya Yuli Anissa. Dari Suara Pasuruan, Sofia Latif mengabarkan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan ikut promosikan potensi jeruk keprok Desa Ngembal. Petani jeruk keprok di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan berbahagia karena jeruk keprok punten atau batu 55 yang mereka budidayakan membuahkan hasil melimpah. Betapa tidak, pesona buah yang kaya vitamin C ini telah menyedot perhatian penjual buah di pasar tradisional maupun modern di Malang, Surabaya, Probolinggo, dan sekitarnya. Ya, mereka tak perlu susah payah menawarkan jeruknya itu kepada para pembeli karena para pedagang itulah yang datang sendiri untuk membelinya dengan harga Rp6.000 per kilogram. Sedangkan buat pembeli eceran, harga yang ditawarkan Rp7.000 per kilogramnya. Dan musim panen jeruk keprok ini dimanfaatkan oleh Lulis Irsad Yusuf, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, untuk mempromosikan salah satu andalan buah yang baru di Kabupaten Pasuruan. Kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, Lulis bilang jeruk merupakan salah satu buah favorit di tengah pandemi COVID-19 karena vitamin yang ada di dalam buah berwarna hijau dan kuning ini sangat berkhasiat untuk menjaga imun atau daya tahan tubuh. Lulis menambahkan, jika potensi jeruk di Desa Ngembal sudah ada sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Hanya saja pada tahun 1992, tanaman jeruk di desa tersebut rusak diserang hama. Kemudian sekitar tahun 2000, geliat pertanian jeruk kembali bangkit dan menjadi potensi penambah sentra penghasil buah di Kabupaten Pasuruan. Kalau disampaikan dari tadi teman-teman petani bahwa di sini itu sebetulnya dulu sudah ada, ya kan? Berarti sudah ada potensi untuk itu. Tinggal kita akan menghidupkan kembali dengan adanya ya perawatan dan lain sebagainya itu tadi. Intinya ya kalau sampai tadi katanya salah satu pemasoknya di Hero itu ya dari di sini. Nah, ini kita hidupkan kembali dengan dibantu oleh Balai Penelitian ini untuk pemeliharaan dan untuk kelanjutan daripada tanaman jeruk di Kabupaten Pasuruan, di khususnya Kecamatan Tutur, Desa Lumbang. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Disusul ada Mahardika FM, ada Kirana Nisa mengabarkan, pemerintah Kota Blitar anggarkan dana 629 juta untuk insentif tenaga medis. Rencana pemberian insentif bagi tenaga medis Kota Blitar akan segera terwujud. Pasalnya pendataan tenaga medis dan relawan yang menangani COVID-19 sudah selesai dilakukan. Pemerintah kota juga sudah menyiapkan anggaran senilai 629 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar, dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat 3 Juli 2020 mengatakan insentif yang diberikan untuk tenaga medis itu berasal dari APBD Kota Blitar. Nominal yang akan diberikan bervariasi tergantung tugas pokok dan fungsinya. Sesuai pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan RSUD Mardi Waluyo, total ada 264 tenaga medis yang akan menerima insentif, 65 orang usulan Dinas Kesehatan dan 199 orang dari RSUD Mardi Waluyo. Tenaga yang diusulkan Dinas Kesehatan meliputi tenaga tracing kasus COVID-19 dan tenaga puskesmas. Sedangkan tenaga yang diusulkan RSUD Mardi Waluyo mulai dari dokter spesialis, dokter IGD, perawat, cleaning service, hingga driver. Lebih rinci, Widodo menyebut besaran insentif untuk tenaga kesehatan di RSUD Mardi Waluyo paling rendah Rp1 juta dan paling tinggi Rp7,5 juta. Sedangkan besaran insentif untuk tenaga di Dinas Kesehatan paling rendah Rp300.000 dan paling tinggi Rp5 juta. Di rumah sakit ini yang diajukan adalah jumlahnya 169. Kemudian terkait dengan besaran itu ada klasifikasinya, memang ada dokter spesialis, kemudian ada dokter yang ada di IGD, perawat, kemudian yang ada di instalasi. Widodo menegaskan pencairan insentif ini untuk bulan April hingga Juni akan segera dicairkan dan penerimaannya dilakukan secara bertahap. Kirana Nisa, Mahardika FM. Berikutnya ada Oza Ahmad dari Persada FM. Pengadaan alat pelindung diri atau APD untuk Pilkada 2020 Pemkab Blitar, siapkan anggaran Rp12 miliar. Digelarnya Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang harus disertai jaminan keselamatan dan kesehatan. Pasalnya, gelaran pesta demokrasi nanti dilakukan di tengah pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2020 wajib menyiapkan kebutuhan alat pelindung diri atau APD.
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Blitar dipastikan ikut turun tangan untuk mengalokasikan anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kusna Lindarti mengatakan kebutuhan APD bagi penyelenggara Pilkada 2020 cukup tinggi, sehingga sebagian anggaran di-cover oleh Dinas Kesehatan. Anggaran yang disiapkan mencapai 12 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan masker, termogan, rapid test, dan vitamin. Kusna menjelaskan berdasarkan rapat tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan penyelenggara pemilu 2020, optimalisasi anggaran yang dilakukan KPU maupun Bawaslu digunakan untuk penambahan tempat pemungutan suara atau TPS dan APD. Adapun sistem untuk pemberian APD adalah hibah barang ke KPU dan Bawaslu. Selain itu juga APD yang dipinjam pakai yakni termogan karena belanja modal dari Dinas Kesehatan untuk KPU dan Bawaslu bersifat pinjam pakai. Khusus untuk KPU dan Bawaslu, dari hasil optimalisasi anggaran itu digunakan yang pertama yaitu dana optimalisasi itu untuk penambahan TPS, selain itu juga untuk APD. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kus Pardani mengatakan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona, pihaknya ditugasi untuk pengadaan bahan atau logistik COVID-19. Namun demikian, sampai saat ini masih melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait rincian kebutuhan secara detail. Uzahmat melaporkan. Selanjutnya, Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Sambut New Normal, DPR Tuban Hireng bersama pelaku komunitas penyelenggara pariwisata, kesenian budaya PHRI dan UMKM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban menggelar rapat dengan pendapat bersama tim gugus tugas Kepala OPD, komunitas penyelenggara pariwisata, kesenian budaya, hotel, restoran, dan UMKM dalam menyikapi tatanan new normal di gedung Dewan setempat, Sabtu 4 Juli 2020. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 DPRD Tuban memberikan masukan bahwa syarat utama untuk dibukanya kembali destinasi wisata dan kegiatan seni budaya serta hiburan di Tuban adalah saat kondisi COVID-19 sudah membaik. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu penetapan standar operasional prosedur, baik itu di hotel, di restoran, di tempat pariwisata, dan juga sektor ekonomi kreatif lainnya. Kemudian adanya simulasi dan sosialisasi SOP. Yang ketiga adalah setelah dilakukan simulasi dan juga sosialisasi SOP, tentunya harus ada uji coba. Astuti menilai bahwa tren pariwisata yang sebelumnya berbasis kuantitas saat era new normal harus berbasis pada kualitas, yaitu mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Sehingga diharapkan para pengelola wisata dan ekonomi kreatif berhati-hati agar tidak berdampak buruk pada sektor wisata yang bisa menjadi klaster baru. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Realita FM Pamekasan, Holik Maulidi mengabarkan calon wirausaha baru atau WUB di Pamekasan bakal difasilitasi mulai perizinan, permodalan hingga pemasaran. Sebanyak 2.500 calon wirausaha baru atau WUB di Kabupaten Pamekasan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk tahun 2020 akan difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Hal itu diungkapkan Supriyanto, pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnaker Trans. Menurut Pri, sapaan akrabnya, selain memfasilitasi para calon wirausaha baru, pihaknya juga akan membantu mereka yang telah mengikuti pelatihan untuk memperoleh perizinan, memperoleh permodalan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro atau UKM, serta pemasarannya dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pamekasan tersebut menyampaikan bahwa pelatihan dan pengembangan wirausaha baru ini adalah program visi misi Bupati Pamekasan dan wakilnya selama kepemimpinannya untuk menciptakan wirausaha baru sebanyak 10.000. Setelah dilatih, kemudian mereka akan kita fasilitasi untuk memperoleh perizinannya, kemudian kita fasilitasi untuk memperoleh permodalannya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan, dan juga nanti melalui Disperindak untuk membantu pemasarannya.
Sebelumnya, Supriyanto kepada Realita FM mengungkapkan pelatihan calon wirausaha baru ini telah dimulai pendataan dan pendaftaran sejak Maret oleh para tim fasilitator tingkat kecamatan, bekerja sama dengan kepala desa masing-masing kecamatan untuk memperoleh calon-calon wirausaha baru. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Berikutnya peresmian Masjid Tangguh Al-Munawar, selengkapnya bersama Mega Kristi dari RGR Tulungagung. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM bersama Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia SIKM MMH dan Kasdim 0807 Tulungagung Mayor Infantri Muji Wahono menghadiri peresmian Masjid Tangguh di Masjid Al-Munawar Tulungagung. Selanjutnya penyerahan bantuan sembako kepada takmir Masjid Al-Munawar Tulungagung oleh Bupati Tulungagung, Kapolres Tulungagung dan Kasdim 0807 Tulungagung. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan bahwa pada kesempatan ini perlu disampaikan dengan akan diberlakukannya masa new normal sekarang ini di tengah berlangsungnya pandemi, maka seluruh sektor dalam kehidupan harus kembali dioptimalkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu sektor ekonomi, pariwisata, pertanian, pangan, dan bidang pendidikan sudah mulai saatnya untuk difungsikan kembali seperti sebelum berlaku masa darurat COVID-19. Hal itu diperlukan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan terus seperti sedia kala sebelum terjadi COVID-19. Selanjutnya, Bupati berharap Masjid Tangguh yang diresmikan menjadi kuat dalam menghadapi COVID-19 dan harus siap dalam menghadapi new normal dan bertekad untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak aman, kemudian memakai masker bersama-sama. Peribadatan tetap berjalan, tetapi dengan melakukan social distancing dan mempertahankan kesehatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Ersal Nganjuk ada Agustin Merdekawati mengabarkan hutan di 7 kecamatan rawan terbakar. Musim kemarau yang menjadi tantangan tersendiri bagi Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Nganjuk karena puluhan ribu hektar hutan di Kota Nganjuk yang berada di bawah kewenangan mereka rawan terbakar. 7 kecamatan di Nganjuk diantaranya yang menjadi perhatian karena areal hutannya sering dibakar oleh api, mulai Kecamatan Ngetos, Sawahan, Brebek, Silangan, Bagor, Rejoso, dan Gondang. Di mana hutan-hutan tersebut yang rawan terbakar. Dikatakan Administratur Perhutani KPH Nganjuk Bambang Cahyo Purnomo, total luas hutan di bawah KPH Nganjuk sebanyak 21.275 hektar. Dari luas tersebut selama musim kemarau di tahun lalu ada sekitar 100 hektar hutan yang terbakar. Karenanya masih musim kemarau di tahun 2020, Bambang berupaya mengoptimalkan pencegahan dan kesiapan satuan tugas atau Satgas. Ada 139 satuan pengendali kebakaran. Anggotanya dari Perhutani dan LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Dari Kabupaten Banyuwangi dikabarkan, Kabupaten Banyuwangi memperpanjang aturan penutupan tempat hiburan dan pembatasan jam operasional modern. Selengkapnya Akbar Wiyana dari Blambangan, Banyuwangi. Meski Banyuwangi telah menerapkan protokol kesehatan di berbagai sektor, namun daerah ini tetap melanjutkan aturan ketat guna menjamin keamanan warga dari COVID-19. Salah satu yang konsisten diterapkan adalah mengatur jam operasional toko-toko modern, serta melakukan penutupan sementara semua jenis usaha hiburan di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran baru dari Bupati yang menyebutkan semua jenis usaha hiburan, serta usaha yang menjadikan berkumpulnya massa seperti resepsi dan lain-lain diperpanjang sampai dengan menurunnya potensi penyebaran COVID-19 di Banyuwangi. Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan dengan memperhatikan potensi penyebaran COVID-19 di Banyuwangi. Dalam surat edaran ini disebutkan masa penutupan sementara semua jenis tempat usaha hiburan diperpanjang sampai menurunnya potensi penyebaran COVID-19 di Banyuwangi yang ditandai dengan angka reproduksi efektif kurang dari 1. Sementara itu, Banyuwangi sendiri rata-rata angka reproduksi efektif sejak tanggal 6 Juni hingga saat ini masih sebesar 1,08. Akbar Wiyana melaporkan. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Kasus COVID-19 di Lumajang diklaim menunjukkan arah positif. Agus Riono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, mengklaim bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Lumajang menunjukkan ke arah positif, yang artinya status Lumajang yang saat ini dinyatakan sebagai zona kuning, kini cenderung melangkah ke zona hijau.
Agus Triyono menyebutkan bahwa update data persebaran COVID-19 Kabupaten Lumajang per 2 Juli 2020 terdapat 58 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini tinggal 10 pasien yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan pasien meninggal tercatat 4 orang dan 3 orang masih menjalani isolasi secara mandiri di rumah sehingga pasien yang dinyatakan sembuh tercatat 41 orang. Menurutnya, hal ini menunjukkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lumajang sangat bagus dan peran serta seluruh masyarakat yang tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Lebih lanjut, Sekda menghimbau agar seluruh masyarakat dapat ikut menjaga untuk mewujudkan wilayah yang kondusif dan cenderung ke ranah zona hijau dengan cara mematuhi ketentuan protokol kesehatan seperti mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, jaga jarak, serta rajin mencuci tangan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Sidoarjo ada Billy Patopoi. Gugus tugas COVID-19 Sidoarjo tambah 5 rumah sakit rujukan, 2 diantaranya untuk ibu hamil. Sahabat, 7 rumah sakit rujukan di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lagi menerima pasien baru COVID-19 sejak seminggu terakhir. Hal ini disebabkan seluruh ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19 kondisinya sudah penuh. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo mengusulkan penambahan 5 rumah sakit rujukan baru dan 2 dari 5 rumah sakit yang diusulkan jadi rujukan adalah rumah sakit untuk ibu hamil. Seperti disampaikan Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat ditemui pada Minggu 5 Juli. 5 rumah sakit yang kami rujukan untuk menjadi rumah sakit rujukan, 3 untuk umum, yang 2 untuk maternal. Nah, apa itu Pak artinya Pak? Yang maternal itu dikhususkan untuk membantu orang-orang yang melahirkan. Nah, jadi nanti sudah tidak pusing lagi, kita kirim ke rumah sakit itu untuk bisa menangani kasus partus atau infarto. Gimana itu Pak? Ya. Rumah sakitnya itu Surya dan Mawardi. Itu yang buat hamil? Yang untuk hamil. Izin untuk rumah sakit rujukan baru ini masih menunggu surat keputusan pemerintah pusat. Selama menunggu surat keputusan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan uang APBD terlebih dahulu untuk membiayai perawatan pasien COVID-19 di 5 rumah sakit tadi. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik aktif dalam penerapan protokol kesehatan dan pengelolaan sampah masker. Pemkab Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah, pertamanan, dan ruang terbuka hijau. Di masa transisi new normal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Muhammad Najih mengatakan pihaknya berperan aktif dalam penegakan protokol kesehatan di ruang terbuka hijau. Kita di taman-taman sudah kita lengkapi dengan tempat cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk limbah yang sampah domestik kan sudah ada, sudah sejak dulu ada. Kemudian yang khusus limbah masker sesuai dengan amanat dari surat edaran Kementerian LHK, kita sudah tidak lanjuti. Ada 5 box khusus sampah limbah masker yang dilengkapi dengan gunting. Untuk pengelolaan limbah masker, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah menyediakan insinerator di wilayah TPA Gresik. Muhammad Najih juga mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih dan mengatasi permasalahan sampah dari lingkungan rumah. Kita tangani mulai dari diri sendiri, dalam lingkungan rumah, kemudian dalam komunitas RT, RW, hingga kelurahan, hingga secara umum masyarakat Kabupaten Gresik. Kalau sampah ini hanya ditangani oleh pemerintah saja, itu tidak akan bisa selesai. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Pamungkas ada Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo. Solo Ride, Wali Kota Habib Hadi sidak ke sejumlah OPD. Jumat kemarin menjadi hari pertama pelaksanaan Back to Work yang sempat vakum beberapa bulan usai diberlakukan oleh Pemkot Probolinggo. Menguatkan kebijakan tersebut, BTW dilaksanakan seluruh ASN setiap bulan di pekan pertama. Melalui surat edaran Wali Kota, pelaksanaan BTW di tengah pandemi COVID-19 ini harus tetap memperhatikan keselamatan ketika di jalan. Saat bersepeda, memastikan kondisi tubuh fit, solo ride bersepeda sendiri, jaga jarak fisik, dan menggunakan APD. Untuk memastikan bagaimana implementasi kebijakan tersebut, Wali Kota Probolinggo Hadi Jainal Abidin memerintahkan anggota Satpol PP untuk standby di kantor-kantor organisasi perangkat daerah untuk melakukan pendataan. Wali Kota menjelaskan, BTW agar kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi dengan menggerakkan semua ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Habib Hadi menghimbau semua ASN bisa tertib di jalan raya dan menghormati pengguna jalan lain. Tentunya sekarang ini saya sidak ke masing-masing OPD untuk melihat semua keaktifan dari semua ASN melaksanakan surat edaran. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Saya keliling-keliling, alhamdulillah bersepeda sehat ya. Tapi tentunya yang tertib, yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Vivi Agustiani, Suara Kota, Probolinggo. Demikian sahabat untuk Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 6 Juli 2020. Saya Yuli Anissa pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.